Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kita sering dengar hadis ini tentang pendidikan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada ini umat kan. Sering kita dengar tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, ya kan. Rubu ilmu minal mahdi ila. Nah ini belajar dari buayan ini ya belajar agama. Bukannya awal aja lahir di azan katanya kan iqamah katanya dirinya. Awal pandai cakap ajarkan la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mati dengan la ilaha illallah kan. Mana mungkin pula dari buayan dengan belajar sains ya kan. Itu kan nanti di sela-selanya itu kan. Nah jadi yang ternyata dari banyak contoh kan, dari banyak kitab yang diamalkan oleh para tabiin, ulama-ulama kita, ternyata secara belajar keseluruhan agama yang ditinggalkan Nabi kepada kita sebenarnya ada 4 fase. 4 fase kah namanya, tahap kah, terserah mana enaknya kan. Nah fase pertama di sini sudah ada belum? Belum ada. Ini cuma semacam novelnya kan. Jadi fase pertama anak belajar ya di pangkuan ibu. Masa belajar anak di pangkuan ibu di umur berapa? Umur minimalnya 0 sampai 10 tahun. Itulah sebenarnya masa anak belajar di pangkuan ibu. Kita gunakan dalil kenapa 10 tahun itu 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun perintahkan sholat, nggak mau pukul gitu. Nah, di umur ini anak itu sudah bisa dibilangin yang baik yang buruk, sudah belajar dasar dari rumah, mungkin kita tidak punya kemampuan lagi, dia sudah masanya boleh dilepas. Nah di umur ini sebenarnya seluruh pelajaran agama dasar yang sifatnya dihafal sebenarnya sudah selesai di umur ini. Sudah habis Quran 30 juz, sudah bisa sholat, bacaan sholat semua, dan sudah hafal ya sebanyak-banyaknya doa-doa masnunah yang diajarkan Nabi sehari-hari. Karena masa bersih ini masa anak muda merekam, menghafal gitu. Nah, inilah belajar tahap awal. Semua ulama-ulama hebat dulu belajarnya pangkuan ibunya seperti ini. Imam Syafi'i hafal Quran di umur 6 tahun, 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta itu kan. Jadi di umur ini dia. Ini peluang emas masa bersih yang kata Nabi itu. Nah, tapi sampai di sini anak ini kan masih belajar, masih lipatnya lapas saja. Pendengarannya saja dia kan karena dengar terus ya. Iya. Enggak, ilmunya belum, masih lafaz saja, hafal Quran tapi belum tahu tak. Nah, maka kelanjutannya masuk ke fase kedua. Nah, barulah dia diserahkan sama ahlinya, orang alim ya. Belajar kitab, belajar alim itu ya ke madrasah kah, kepada ulama kah. Kalau para tabiin dulu kan mendatangi ulama-ulama. Sekarang kita mungkin madrasah kan. Nah, terserah, ada pondok yang istilahnya secara duduk bangku, secara formal mungkin ada yang sistem kurikulum 10 tahun kayak Temboro itu kan sampai tahun 10 tahun, mungkin ada yang sistem 8 tahun, nggak masalah itunya. Nah disitulah baru belajar alat namanya anak manusia ini, belajar alat, nahu, sorof, fikihnya semua gitu kan, lugat, kenapa ada tafsir ini karena ada ini, itu baru belajar alat yang katanya itu 15 cabang ilmu Quran ya kan. Nah barulah yang tadi masih di lisannya saja, lafaznya hafal. Nah sekarang paham maknanya, paham maksudnya, ya kan? Situlah diri, maka disitulah nanti dia jadi ulama, jadi orang alim. Nah lafaznya sudah bermanfaat, ya sudah paham menafsirkan, ya kan, ayat ini kemana nih, sudah berilmu, kan jadi ulama. Nah ini di fase yang kedua, tapi masih tingkat ini kekuatan untuk bisa amalkan ilmu yang didapat tadi belum kuat, tapi sudah berilmu. Nah maka fase yang ketiga ini yang hampir orang jarang paham dan tahu sekarang, itulah keluar fisabilillah. Nah karena semua amal ini di atas fondasi kekuatan iman baru bisa teramalkan. Nah yang ketiga, maka kata Nabi, kalau mau ilmu dekat dengan aku, mau iman jauh-jauh dari aku. Nah, ketika seorang dia banyak perintah-perintah Allah, berjihadlah kamu di jalan Allah, berjuanglah kamu di jalan Allah, maksudnya memperjuangkan iman. Nabi bilang jadi di iman, perbaharui iman kamu. Gimana perbaharui iman? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi orang-orang beriman disuruh berhijrah itu untuk kekuatan iman dia. Nah, itulah yang di sahabat-sahabat ya belajarnya dari situ, asal masuk Islam semua
memperjuangkan iman dengan usaha dakwah keluar dari jalan Allah yang dicontohkan Nabi. Nah, inilah juga yang dicontohkan ulama-ulama kita awal membangkit lagi. Bukan nggak ada orang berilmu di zaman Maulana Ilyas Rahmatullah. Ada ilmu, udah banyak orang tamatan Dioban ada, Mesir ada, Arab ada. Tapi kenapa tidak teramalkan? Ketika belum nyatunya kekuatan iman dengan ilmu dan amal tadi, maka kurang begitu pengaruh ilmu dalam amal sehingga nggak nampak wujud amal. Maka dikeluarkan di jalan Allah bentuk iman kuat. Alhamdulillah. Kekuatan iman itulah semua ilmu nanti teramalkan, bermanfaat kepada dirinya dan orang banyak tadi, ya kan? Makanya penuntut ilmu itu sebaiknya seperti hujan yang jatuh di tanah yang sudah disiapkan, tanah yang subur, sehingga air itu menumbuhkan rumput-rumputan, langsung manfaat. Jadi orang penuntut ilmu bermanfaat pada dirinya dan bermanfaat kepada umat, kan? Itu bahasa yang ketiga, keluar di jalan Allah, belajar fisabilillah, keluar di jalan Allah. Maka sahabat-sahabat kurut fisabilillah, keluar di jalan Allah, sehingga iman sahabat itu kuat semua, sehingga apapun amal agama mereka terima semua, siap semua. Bahkan perintah sholat yang 50 waktu pun mereka siap. Kenapa nggak terima saja yang 50 waktu ya Rasul? Kan enak kita sholat. Kenapa terima perintah sholat sudah di atas kekuatan iman? Nah, sahabat bilang kami belajar iman dulu baru belajar Quran. Nah, fase yang keempat yang terakhir, ketika kita pulang dari kurus belajar dakwah berapa masa pun, ya menjaga membentuk seterusnya kekuatan imannya adalah dengan amal masjid dan amal rumah. Makanya Nabi bilang kalau kamu lihat laki-laki pulang pergi rumah masjid, saksikan atas keimanannya. Nah, iman itu dibina di masjid. Sehari-harinya banyak kan waktu menghabisi masjid. Nah, kita juga rumah. Ya, jangan biarkan rumah kamu tanpa amal. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Rumah kuburan maksudnya rumah yang tidak dihidupkan ta'lim, tidak dihidupkan Quran di dalamnya, dan seperti kuburan. Nah, maka rumah masjid, maka sibukkan. Di rumah ada amal, di masjid ada amal. Inilah. Coba kita cek lagi di kitab mana, saya sudah bicara dengan ulama-ulama mana. Coba kita pikirkan dan cek mana lagi cara belajar yang dicontohkan. Karena di Quran itu kita sudah yang pertama mungkin kita tidak belajar di pangkuan ibu dulu maksimal. Mungkin kita bukan orang madrasah. Ya sahabat-sahabat tuh ya gitu, sahabat-sahabat tuh masuk Islam dia setelah dewasa setelah jadi orang tua bahkan kebanyakan kan. Gimana mereka belajarnya yang sudah pangkuan ibu tidak lagi kan, udah lewat masa ulama pun tidak, mereka belajarnya ya sebelum muhajirin wal ansor kan. Kalau nggak lagi hijrah, memperbaiki iman, usaha iman, bentuk iman, dia pulang amal masjid amal rumah. Maka iman sahabat itu dibina di Masjid Nabawi, dan iman amal yang di Masjid Nabawi itu disebarkan seluruh alam sehingga kubur sahabat itu tersebar seluruh alam. Jadi ya itu yang hari ini kita. Jadi anak kita, semua anak orang Islam awalnya belajar di pangkuan ibu. Namanya bayi kan, pangkuan ibu, baru madrasah kepada ulama, baru menyatukan kekuatan ilmu amal tadi, dia perlu dengan kekuatan iman, bertahap-tahap terus bisa bilang belajar untuk kekuatan iman sehingga teramalkan. Nah, baru pulang, ya semua sahabat-sahabat itu, tabiin, ya belajar agama itu. Tapi kedalamannya nanti ya panjang lagi ceritanya, dasarnya itu. Ya, ini saudaraku, Ustadz sedang bareng sama Ustadz Abdul Rohim. Beliau dari Nias. Beliau ini adalah ayah daripada Hasan dan Husain juga ada ya? Abdullah, Hasan Basri yang kita sering lihat di YouTube, yang hafiz 30 juz, dan 9 anaknya beliau ini hafiz Quran. Nah ini beliau ayahnya sedang ngobrol eksklusif lah bareng sama Ustadz ya. Bagaimana ada 4 tahapan membuat anak-anak kita mudah hafal Quran. Nanti Ustadz coba upload di YouTube ya, karena ini siaran langsung di Facebook. Tapi kalau ngelihat dari gambarannya, ini seorang ibu kan, kalau biasanya ibu ini kan untuk anaknya hafal Quran biasanya hafiz Quran. Tapi istrinya Ustadz ini kok nggak hafiz Quran? Iya. Itulah menandakan kasih sayang Allah ya, keadilan Allah. Wala qadiyatsanal Qur'ana lizikri fahal mudzakir. Allah beri jaminan 4 kali disebut surah Al-Qamar. Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, tapi siapa yang menghafal? Dan potensi besar itu ketika masih kecil sebenarnya kita lupa hari ini, kita pikir belajar tuh mesti sudah besar. Ya Nabi bilang tentu ilmu dari buayan. Gitu. Masa kecil itu masa keemasan menghafal. Karena apa? Anak ini masih bersih, mudah ngikut, mudah membeyo dia. Hafal aja dulu, bukan dia belum ngerti lah, belum paham apa yang dihafalnya, masih lapas saja, ya, masih membeyo, ngikut aja.
ini masa suburnya itu. Jadi tidak mesti nunggu ibunya hebat dulu, hafizah dulu, orang dulu. Sekedar bisa baca Quran walaupun terbata-bata dengan kesungguhan, keyakinan bareng dengan anak ini belajar itu, ya itu tadi termasuk istri saya itu, dia mau ngajar Iqra 1, dia belajar Iqra 1 dulu, dia mau ngajar Iqra 2, dia belajar dulu. Nah, jadi inilah tanda keadilan Allah. Tadi saya bilang, kalau mesti ibunya hafizah dulu, jadi kita orang awam ini nggak punya peluang dong untuk jadi hafiz Quran di pangkuan ibu. Sementara jamin dari Allah dan Rasulnya sudah ada sebenarnya. Nah, cuma nanti walaupun ibunya tidak di Quran, dihafalkan, yang penting ngertilah kasroh, fathah, domah, mana gitu. Nanti finishingnya, pembersihannya tetap serahkan sama ahlinya. Nah, perbaiki bacaannya. Perbaiki bacaannya. Gitu. Tapi Hasan itu sebelum masuk ke pondok bacaannya juga sudah bagus. Sudah bagus. Apa jadi dia dengarkan audio juga atau memang sudah punya bakat tersendiri? Kalau memang bakat itu ada karunia Allah tersendiri, memang nggak bisa dipaksa semua orang. Tapi rata-rata anak-anak itu udah hafiznya ya bagus sih semua makhluk tadi. Cuman mungkin lagu tertentu, irama itu, napas, suara itu karunia Allah tersendiri. Kakak-kakak abangnya ya bagus semua sih, cuman nggak seindah suara dia lah. Dan dia kan anak nomor 5. Jadi seiring uminya mendidiknya tadi, anak pertama kedua mungkin masih hancur bacanya, tapi ketika anak ketiga, 4, 5 kan uminya belajar terus juga. Ngajar belajar terus. Ketika kata Nabi kan sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajarkan Quran kan. Akhirnya di anak kelima ke-6 itu sudah lebih mapan uminya tadi gitu. Sudah dan ikut menghafal juga uminya. Jam terbangnya udah ada lah ya. Sehingga Hasan itu walaupun masih dipoles di rumah sudah agak lebih baik dari kakak-kakaknya dulu. Nah, disempurnakan tetap di madrasah gitu. Jadi bacaannya jadi cantik. Dia memang setelah dipoles di madrasah ahlinya, kemudian dia memang cepat dia dengarnya suara Sudais, dia cepat ikut. Sudah dengar suara yang tohanan tuh dia bisa ikut. Itu karunia tersendiri dia itu. Pintar merekamnya ya. Pintar merekamnya, ada karunia dari tersendiri dia. Ya, betul. Sekarang anak yang paling kecil yang sudah hafiz umur berapa? Yang sekarang nomor 9 lah, yang 9 masih kurang lebih 20 juz, baru umur 5 tahun. 5 tahun dan hampir 20 juz lah. Oh, so 5 tahun, guys. 20 juz. Ya, belum begitu kuat. Yang udah lahir lagi satu lagi ya Ustaz? Yang lahir baru mau 2 bulan anak. Dapat anak lagi baru. Laki-laki. 2 tahun ya? 2 bulan. 2 bulan. Anak ke-10. Masya Allah. Ini kalau punya anak banyak kayak gini bisa jadi penghafal Quran semua ya. Maka semangat punya anak. Jadi ibu ya, karir satu orang ibu adalah biar kirim anaknya ke surga. Nah itu dia. Karir satu orang ibu adalah biar kirim anaknya ke surga. Karena nanti awas, Nabi bilang, tanya sahabat, kamu tahu orang mandul? Sahabat bilang, ya wanita yang tidak punya anak ya Rasul. Tidak, wanita itu punya anak, tapi belum sempat anak kirim menjadi penghuni surga, dia sudah mati duluan. Nah, makanya awal madrasah itu tetap di pangkuan ibu. Ini kehebatan seorang ibu, benar, bukan Allah susahkan sebenarnya, menunjukkan kehebatan seorang ibu. Jangan tanya yang ulama-ulama hebat dulu, nabi-nabi dulu, ulama yang hebat dulu, tapi kamu tanya siapa ibunya. Ada pertanyaan tuh dari Mas Rene. Ustadz, kalau 3,5 tahun gimana cara ngajarinya, Tat? Iya. Ya, gimana caranya? Nggak denger dari awal nih Bang Rene. Dengerin nanti diputar ulang lagi, tapi diulang sedikit lah. Gimana cara ngajarinya? Bukan hanya 3,5 tahun, pokoknya begitu anak sudah mulai ngoceh, kan ibunya tanda ini, mama, papa. Nah, di situ lagi giring dia, Allah bilang. Baru alif, ba, ta, tanpa menunjukkan tulisannya. Awal anak belajar jangan tunjukkan tulisannya. Asikkan lisan dia. Nah, insya Allah kalau lisan awal ngomong anak, apalagi udah 3,5 tahun kan, udah pas ngomongnya, arahkan langsung dia ba, ta, dinyanyiin kah sambil duduk sambil makan, pokoknya senantiasa. Nah, dan sudah mulai dihafalkan suara-suara pendek karena anak ini bersih senang mengikuti. Sambil ibu masak merah santan misalnya, giling cabai misalnya, coba saya ikuti Umi, apa yang ibunya hafal, nggak usah paksa kali, apa yang ibunya hafal, qul huwallahu ahad. Nah, begitu ikuti anak nih, begitu anak ini nanti dah pas di lisan dia alif bata sampai habis itu, baru tunjukkan tulisannya, nyambar anak ini.
Insya Allah kalau istri saya itu semua ngajarkan anak itu bisa baca Quran cuma 15 hari aja. Bisa baca. Bisa baca dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu cuma 15 hari. Syaratnya tadi itu sudah asik di lisan dia duluan gitu. Nah, jadi 15 hari guys bisa baca Iqra. jadi menghafal pun walaupun nggak mesti nunggu dia sudah bisa baca baru menghafal, enggak. Asikkan aja. Uminya misalnya cuma hafal 10 surat pendek, nggak apa-apa, hafalkan yang 10 surat pendek. Nampaknya dia menghafalkan 10 surat pendek, tapi karena di atas keyakinan dan kesungguhan tadi, nanti Allah yang hafalkan anak itu sampai 30 juz. Kita cuma dorong di depannya aja ya. Nanti Iya. mereka sudah Oh, bisa iya. sendiri ya. Iya. Jadi ada jaminan ya, ada sudah janji Allah bahwa Allah malu tidak mengabulkan doa ibu yang susah untuk mendidik anaknya. Apa itu? Karena 3 kesusahan itu udah Allah kasih duluan. Wahnan ala wahni di surat Luqman itu kan. Di yang berat susah di atas susah lah. Apa itu? 9 bulan 10 hari mengandungnya, bertaruh nyawa melahirkannya, 2 tahun menyapinya. Jadi ini potensi kekuatan satu orang itu. Dia doa, dia amalkan, dia doa, ya Allah akan kabulkan. Jadi nggak usah nunggu ibu pandai hebat bisa dulu, nggak, amalkan aja bisa-bisanya apa, tapi keyakinan yang penting dan pendekatannya dengan anak. Nanti ilmunya nyusul, Allah akan bagi. Pak Haji Santoso tuh. Pak Haji Santoso, Pak Sahrul, Pak Reni, Pak Ahmad Sahrul, Mas Asromi pada nyaksikan ya. Santoso. Itu Santoso kita. Iya. Damar, Pak damar. Santoso. Iya Pak, mudah damar. Insyaallah ya, Allah berikan keberkahan, kemudahan. Salam bersyukur Ustaz. Masyaallah. Ini saya ini. Sehat selalu ya Ustaz ya. Salam. Salam buat pemirsa dulu nih. Beliau ayahnya Hasan Basri, insya Allah berpamitan tadi habis kita sama-sama bareng sama Ustadz Dery Sulaiman. Ini beliau mau berpamitan, insya Allah kita doakan di perjalanan lancar ya Ustadz ya, Amin. sehat selalu insya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.